Gimana udah sampai ini screen share saya? Udah. Udah nampak. Udah nampak. Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan saya, yaitu Marli Sumardi. Kebetulan seperti biasa mata pelajaran PAI. Kesempatan hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum dimulai kita buka dulu kegiatan ini dengan membaca doa. Oke, silakan. Nak Nasrullah, silakan membaca doa. Pimpin dulu. Ya, kawan-kawan, mari pembelajaran pada kesempatan kali ini kita buka dengan doa pembuka majelis. Doa Al-Fatihah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Berdoa kita sudah. Kemudian selanjutnya seperti biasa kita melakukan tadarus dulu ya. Seperti biasa Bapak satu kali, anak-anak nanti ngikutin di belakang satu kali ya. Ini ada kelihatan tulisannya Nana? Ada Pak. Oke, silakan perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. 1 2 3. Allahu la ilaha illahu La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. 1 2 3. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Wa man asdaqu minallahi haditha. 1 2 3. Wa man asdaqu minallahi haditha. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih anak-anak semua. Mudah-mudahan apa yang kita baca Allah jadikan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kita. Dari setiap huruf yang kita baca Allah memberikan kebaikan, 10 kebaikan, dan mudah-mudahan tadarus ini bukan hanya di sekolah tapi di rumah masing-masing juga biasakan setelah maghrib maupun setelah subuh. Oke, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Gimana kabarnya nih hari ini? Terima kasih. Saya absen dulu ya. Ade hadir, Ade. Hadir, Pak. Nanang Nasrullah hadir. Hadir Pak. Ishak hadir. Hadir Pak, tapi agak Gunawan hadir Pak. Saparina hadir.
Mas Santo, Ya, Pak. Wahyudi, Hadir, Pak Guru. Sri Rahayu, Ada, Pak. Sarjono hadir, Lolos, Pak. Ishak hadir. Hadir. Oke, terima kasih hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillah di kesempatan ini Allah memberikan kemudahan kepada kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita harus bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan, khususnya kesempatan kesehatan, kesempatan waktu dan lain-lain. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar materi sebelumnya yaitu tentang bagaimana kita penyelenggaraan jenazah. Kebetulan juga kemarin ada kejadian yang luar biasa di Cianjur. Kita alhamdulillah di sekolah kita melaksanakan salat gaib secara berjamaah, seluruh siswa, seluruh guru dilibatkan, dan anak-anak juga alhamdulillah sudah bisa mempraktekkan salat gaib tersebut. Kemudian hari ini kita akan belajar dengan hal yang baru yaitu tentang syaja'ah. Ada yang tahu barangkali siapa? Anak-anak yang tahu apa itu syaja'ah? Kami. Oke, silakan Ishak mau jawab. Ya, Pak. Iya. Mungkin menurut saya saja'ah itu teguh dalam pendirian atau berani, Pak. Oke, silakan Wahyudi jawab apa pendapatnya tentang saja'ah. Saja'ah artinya berani, Pak Guru. Oke, Mas Santo, silakan. Apa itu saja'ah? Yang membela kebenaran, Pak Guru. Oke, nah sebelum lebih jauh kita lihat dulu nih. Hari ini kita akan menganalisis makna saja'ah, yaitu berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang akan dan mudah-mudahan kita dapatkan dalam proses pembelajaran ini yaitu bagaimana kita tahu tentang makna saja'ah dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh keyakinan dan penuh kejujuran, ya. Kita lihat dulu nih sebelum ke sana peta konsep yang akan kita pelajari ini tahapannya. Pertama, saja'ah, berani hidup jujur. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana pentingnya berani, lalu pentingnya jujur. Kita juga akan belajar bersama-sama keutamaan berani, keutamaan jujur. Lalu kita juga bagaimana menggabungkan keduanya, keutamaan berani, membela kebenaran dan kejujuran. Berikutnya kita juga akan belajar bagaimana kita supaya bisa menjauhi perilaku penakut dan dusta atau kebalikan dari syaja'ah dan jujur. Lalu mudah-mudahan terakhir ketika kita sudah bisa mempelajari, memahami dan mudah-mudahan bisa mengamalkan, dengan syaja'ah dan jujur kita bisa hidup nyaman. Oke, kita lihat ya. Kita mengkritisi sekitar kita nih. Kita baca bersama-sama. Bisa dibuka juga buku paket yang sudah dibagikan, atau bisa juga di grup WA sudah Bapak kirimkan di grup, yaitu buku paket untuk siswa ya. Bisa dibuka di sana. Kita mengkritisi sekitar kita jujur seolah-olah menjadi barang yang langka, bahkan hampir sirna. Lalu di manakah engkau wahai jujur? Di setiap sudut kehidupan selalu saja tampak perilaku ketidakjujuran. Saat di sekolah, banyak peserta didik yang melakukan kebohongan, misalnya saat ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, maupun pelaku lain yang menampilkan ketidakjujuran, baik itu dalam berpakaian dan lain-lain. Kemudian kita lihat apa yang harus kritisi dari fenomena ini, baik itu dari segi agama, segi sosial, segi budaya, dan sebagainya. Yang pertama, banyak yang menganggap kejujuran sudah sulit ditemukan. Akan tetapi masih banyak juga orang yang sebenarnya sangat jujur dalam hidupnya. Hal ini terbukti dari beberapa kejadian yang diliputi oleh media. Bagaimana tanggapanmu mengenai hal itu? Kemudian yang dua juga sama. Nanti setiap siswa boleh mengungkapkan pendapatnya tentang fenomena yang ada. Ya. Misalkan yang kedua, jika kejujuran dilakukan oleh siswa di sekolah seperti dalam berkata dan lain-lain, lalu di masyarakat demikian juga kejujuran harus disandingkan dalam kehidupan tanpa kecuali. Berikan tanggapanmu mengenai hal tersebut. Oke, silakan nih siapa yang mau berpendapat nih, kita temukan dulu nih permasalahan yang ada di sekitar kita. Oke, silahkan. Nak Nanang mau mengungkapkan pendapatnya tentang kejujuran yang ada di sekitar kita? Gimana nih?
Belum, Pak. Belum ya. Gimana Nak Sri? Pernah melihat ketidakjujuran di sekitar lingkungannya? Saya Pak, Oke, silakan Nak Ishak. Gimana? itu Pak saya Pak sering nonton di televisi Iya. Pak. Itu kan kalau di cerita sinetron ataupun di media itu banyak sosok orang atau artis yang gaya tampilannya seakan-akan itu arif dan bijaksana. Iya, Ternyata betul. di lain cerita itu ada kasus ditemukan bahwa mereka itu terjerat narkoba. Iya, betul. Luar Mungkin biasa itu Pak ini. yang disebut dengan ketidakjujuran. Terima Oke, kasih Pak. luar Assalamualaikum. biasa. Tepuk tangan untuk Nak Ishak nih, anak-anak. Beri semangat, di luar biasa. Ternyata sering nonton TV tidak mubah ya, nonton TV-nya bermanfaat karena bisa menganalisa, membedakan mana orang yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jujur, mana yang bohong. Oke, dilanjutkan. Siapa yang mau berdebat lagi? Saparina barangkali pernah melihat orang yang penakut? Takut sama ular atau takut sama siapa? Atau Ade silakan mau berpendapat tentang pernah melihat orang yang takut? Pernah Pak. Iya. Pernah Pak, ya. Gimana? Contohnya seperti ini Pak. Kalau di sekolah nih, biasanya ya. Nah, kalau kita lihat anak-anak, nggak semuanya sih, cuman ada beberapa orang gitu ya. Termasuk teman saya sendiri Pak nih ya. Iya, siapa tuh? Yang katanya minta disuruh bayarnya berapa oleh sekolah buat bayaran apa gitu ya. Ternyata Iya. bilang ke orang tuanya jadi nambah dia harus di 10.000 tuh Iya. gimana Pak kayak gitu. Uniko itu ya, usaha nipu Iya. kolot itu ya. Itu kan sama ya Pak. Itu kan Betul dia itu. jatuh, Pak ya. Iya. Oke, kita lanjutkan nih. Siapa lagi yang mau berpendapat tentang ketidakjujuran nih? Pak Guru. Arjono Pak, kemarin makan gorengan 3 ngaku 1 Pak. Oh, itu. Nah, Jangan begitu ya, nanti ketahuan sama tukang kantin nanti dimarahin. Oke, kita lihat ya, Nana. Tadi kita sudah mengkritisi kejadian yang sekitar kita, bagaimana yang jujur, bagaimana yang tidak jujur, kemudian juga yang penakut. Lalu kita lihat narasi di atas ini, bagaimana Islam mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang berani dalam kebenaran. Oke, Islam mengajarkan umatnya akan berbagai sifat maupun akhlak. Silahkan dibaca bareng-bareng supaya bisa dipahami bersama-sama ya. Kemudian juga Islam tidak menghendaki umatnya untuk menjadi orang yang pengecut dan penakut. Karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tuntunan keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang pemberani dalam kebenaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah yang benar walaupun itu pahit, meskipun banyak resiko yang akan kita tanggung. Kemudian selanjutnya nih, sebagai renungan juga bagi kita nanti akan kita diskusikan dalam LKPD, yaitu Islam tidak menyukai orang-orang yang penakut, orang yang lemah. Penakut biasanya tidak berani untuk mempertahankan hidup sehingga gampang putus asa. Apalagi lagi putus cinta itu, takut A, takut B, takut C. Ketakutan itu diantaranya karena takut dikucilkan dari lingkungan, takut karena berlainan sikap dengan orang yang, atau takut membela sebuah kebenaran dan keadilan. Nah, di sini ada kalimat yang akan kita pelajari. Keberanian dalam ajaran Islam disebut juga syaja'ah. Ya, keberanian merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi muslim saat mengemban tugas bila ingin meraih kegemilangan dalam kebenaran. Semangat keimanan akan selalu menuntut mereka untuk tidak takut dan gentar sedikit pun. Ya, itu. Nah, ini bahan bahwa syaja'ah itu sangat dianjurkan oleh Islam. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu syaja'ah, tadi sudah disinggung juga sama teman-teman kita apa itu syaja'ah. Syaja'ah itu berani dan lain-lain. Oke, teman-teman, anak-anak bisa juga nanti Bapak bagikan ya. Di LKPD ini sudah ada di meja masing-masing. Tak bagikan
Yaitu apa LKPD-nya? Pertama, kita bagi kelompok dulu nih, biar cepat. Satu kelompok beberapa menit. Kelompok 1 diketuai sama Nak Nanang ya, yang kelompok 2 diketuai sama Nak Ishak, nanti dibagi temannya, karena ini jumlahnya ada 30 orang, kita bagi berapa kelompok, 4 kelompok, misalkan nanti dipimpin juga Nak Ishak dan Nak Wahyudi. Pilih teman-temannya, silahkan sesuai absen. Misalkan Nak Nasrullah nanti cari tahu apa itu sajaah, baik itu dari segi dalil, ayat Al-Quran maupun dari hadis ya. Kemudian yang kedua, misalkan Nak Ishak cari tentang macam-macam sajaah. Apa itu macam-macam sajaah? Itu kelompoknya Nak Ishak. Kemudian kelompok Nak Wahyudi cari misalkan faktor-faktor yang menyebabkan orang sajaah. Ya. Kemudian yang berikutnya kelompok terakhir itu mencari informasi tentang tadi kan pengertian sajaah, macam-macam sajaah, faktor menyebabkan orang bisa berani atau sajaah. Kemudian selanjutnya hikmah sajaah. Itu ya. Bapak kasih waktu nih 5 menit. Silahkan didiskusikan, bagi-bagi tugas ya. Bapak, Misalkan pulangku dari kantin dari tadi. oh, kasih tahu Dulu ya Saparina Wah, tuh. jangan-jangan dia Istirahat, Pak. jajan air keruh kayaknya, kayak jus gitu. Saparina ya. Iya. Nggak apa-apa ya, Gimana nanti ya? kita lanjutin aja. Nanti Saparina nanti betul masukin ke kelompok mana aja ya yang kurang anggotanya. Nanti kasih tahu bahwa dia masuk kelompok siapa. Misalkan kelompok Nak Ishak nih kurang orang nih. Nak Wahyudi atau Nak Masanto atau Nak Nasrullah, nanti dibagi-bagi. Bapak, saya belum dapat kelompok, Pak. Ya oke, gabung sama siapa? Pak? Nanti tanya sama ketua kelompok tuh, Nak Wahyudi ya. Tanya Nak Wahyudi Tanapi atau Mas Santo. Pak Sarjono ke kantin enggak masuk ke kelas, Pak? Oh, yang mau ke WC boleh ya. Oke, udah? Udah. Pak, Oke. Pak, itu kenapa ada tangannya diangkat-angkat ya? Ya Iya, kayaknya gatel kayaknya. ini ya. Iya. Katanya ini mau ke Oke. kantin tapi lama nih. Oke, terima kasih Ananda. Silahkan. Karena ada waktu 1 menit lagi. Satu kelompok 1 menit, silakan perwakilan aja. Dari Nak Nanang, silakan. Barangkali sudah ditemukan apa itu sajaah. Oke. Gini Ustaz, dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antum ma'laun in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah, janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Seperti itu, Pak. Wih, luar biasa. Tepuk tangan untuk Nak Nasrullah. Luar biasa. Oke, silakan. Kelompoknya Mas Santo. Diwakili sama siapa? Sajaah itu ketangguhan hati, Pak. Oke, terus mau Kuat, ditambahin? kemudian berani membela dan mempertahankan sesuatu yang hak secara gigih dan terpuji. Oke, mau ditambahin lagi atau mau dilempar ke kelompok yang lain? Oke, kelompok Nak Ishak nih belum ada yang berpendapat nih, silahkan. Ya Pak, terima kasih. Oke, Ya, yang silahkan. pertama menurut kelompok saya itu macam-macam saja. Itu yang pertama adalah kita harus berani di dalam menegakkan agama, Pak. Iya, terus ada tambahannya lagi. Ya, yang kedua juga kita sebagai warga negara, maka di situ kita harus berani melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, Pak. Oke, luar biasa. Mungkin seperti itu, Pak, untuk sementara. Oke, terima kasih. Satu lagi nih, kelompok Sarjono nih. Nak Sarjono, silakan. Mau dikemukakan pendapatnya atau nanti aja? Oke, kayaknya nanti nih. Oke, luar biasa. Terima kasih Anda semua. Jadi di pertemuan kali ini kita sudah belajar tentang mulai dari dalil sajaah, kemudian juga pengertian sajaah, faktor-faktor yang menyebabkan sajaah dan macam-macam
syaja'ah. Oke. Jadi artinya syaja'ah itu adalah keteguhan hati, kuat pendirian, berani membela kebenaran. Nah, anak-anak juga sama ya, nanti harus berani seperti itu. Kemudian anak-anak, kebetulan sekarang waktunya sudah habis. Kita insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana keterkaitannya antara syaja'ah dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian untuk tugasnya anak-anak nanti bisa dibuka di buku paket halaman 72. Nanti bisa di buku yang Bapak share di grup PA itu bisa dibuka di sana, dikerjakan di rumah. Kemudian nanti kita bahas bersama-sama ketika pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum berakhir silakan Nasrullah pimpin doa lagi untuk penutup pembelajaran kita hari ini. Ya, mari kita tutup pada sore hari ini dengan membaca Al-Asr ya, sama-sama. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Oke, terima kasih anak-anak semua. Jangan lupa juga doa akhir majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dah. Waalaikumsalam. Dadah, Bapak.